Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat menerima materi ini dengan baik. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah penilaian aset keuangan, hari ini dengan materi residual income valuation untuk part kedua. Kita masih belajar mengenai metode penilaian penghasilan sisa. Pada part kedua ini, kita akan mempelajari mengenai penilaian pendapatan residual tahap tunggal, kemudian penilaian pendapatan residual multi stage, yang ketiga kita akan mempelajari penilaian penghasilan residual dalam hubungan pendekatan lainnya, dan yang keempat kita akan mempelajari tentang kekuatan dan kelemahan model pendapatan residual. Penilaian pendapatan tahap tunggal. Model penilaian pendapatan residual satu tahap dengan pertumbuhan konstan mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki pengembalian yang konstan atas ekuitas dan tingkat pertumbuhan pendapatan konstan di sepanjang waktu. Model ini adalah diberikan dalam persamaan berikut. Kemudian contoh kasus yang pertama untuk pendapatan residual tahap tunggal. Di sini ada Joseph Yoh mengevaluasi pembelian pada Canon ya di New York Exchange dengan nilai buku atau nilai current book value per share-nya senilai $18,81 dan dengan current price per share-nya senilai $51,9. Yoh berekspektasi dengan ROE ya dengan long term ROE sebesar 16% dan long term growth-nya sebesar 8%. Asumsikan bahwa cost of equity-nya senilai 11%. Kemudian yang ditanyakan berapakah nilai intrinsic Canon ya, Canon stock atau saham Canon-nya untuk dinilai atau untuk dihitung berdasarkan single stage residual income model. Kita masukin atau kita hitung dengan persamaan yang tadi bahwa V0 sama dengan B0 yaitu current book value per share senilai 18,81 kemudian ditambahkan dengan expect long term ROE sebesar 16% atau 0,16 dan dikurangi dengan long term growth-nya sebesar 8%. Kemudian dibagi dengan long term growth dikurangi dengan 8% diasumsikan atau dibagi dengan assuming cost of equity sebesar 11% dikurangi dengan long term growth-nya senilai 8% kemudian dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah nilai intrinsik dengan menggunakan single stage residual income model sebesar $50,16. Kemudian mirip dengan DDM, pertumbuhan Gordon, model residual income tahap 1 atau single stage tadi dapat digunakan untuk menilai ekspektasi pasar dari pertumbuhan pendapatan residual, yaitu tingkat pertumbuhan tersirat dengan memasukkan harga saat ini ke dalam model untuk pemecahan growth. Case yang kedua, contoh kasus yang kedua untuk single stage residual income model. Di sini Joseph Yoh curious about the market perceived growth rate. Ini dia memberikan input dengan current price per share-nya senilai 51,9 untuk Canon tadi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kemudian memasukkan dengan ekuasi atau rumus atau model yang sama, kita menghitung growth-nya. Ya, yang dicari adalah growth-nya. Kemudian kita sudah tahu nih bahwa V0-nya senilai atau current price per share-nya senilai 51,9. Kemudian kita masukkan 18,81 yang merupakan current book value per share ya 18,81. Kemudian kita masukkan juga 16% yaitu nilai ROE, estimate ROE-nya atau expected ROE-nya. Kemudian kita masukkan 11% juga dibagi dengan 11% dan dikurangi dengan growth. Ini adalah dengan menggunakan model yang sama tadi ya, dengan menggunakan estimasi single stage residual income model. Dapatlah hasilnya adalah ditemukan terimplikasi bahwa implied growth rate-nya senilai 8,16%. Kemudian dalam case ke-1 dan kedua, perusahaan dinilai lebih dari 2 kali nilai bukunya karena ROE-nya melebihi biaya ekuitasnya. Jika ROE sama dengan biaya ekuitas, perusahaan akan dinilai sebesar nilai buku. Jika ROE lebih rendah dari nilai biaya ekuitas, perusahaan akan memiliki nilai sisa pendapatan negatif dan dinilai kurang dari nilai buku.
Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki prospek untuk dapat menutupi biaya modalnya, likuidasi perusahaan dan pemindahan aset mungkin dirasakan yang lebih tepat ya jika ada perusahaan ternyata ROI-nya lebih rendah daripada biaya ekuitasnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung atau definisi gitu ya arti dari penilaian pendapatan residual multistage. Seperti pendapatan lainnya seperti DDM dan free cash flow atau arus kas bebas, pendekatan bertingkat atau penilaian pendapatan residual multistage dapat digunakan untuk meramalkan pendapatan residual untuk jangka waktu tertentu dan kemudian perkiraan akan nilai terminal berdasarkan pendapatan sisa yang berkelanjutan pada akhir waktu. Pendapatan residual berkelanjutan adalah pendapatan residual setelah perkiraan. Seperti model penilaian lainnya, perkiraan untuk tahap awal harus didasarkan pada kemampuan secara eksplisit meramalkan input dalam model. Karena ROI telah ditemukan kembali ke tingkat dari rata-rata waktu ke waktu dan dapat menurunkan biaya ekuitas dalam lingkungan yang kompetitif. Pendekatan pendapatan residual seiring dengan model ROI akan memudar menuju ke biaya ekuitasnya. Nah, saat ROI mendekat biaya ekuitas, sisa pendapatan mendekati nol. ROI sama dengan biaya ekuitas akan mendapatkan atau menghasilkan sisa pendapatan atau nilai residual income sebesar nol. Nilai total dan nilai terminal mungkin bukan komponen besar dari nilai total karena nilai buku lebih besar dari pendapatan residual periodik dan karena ROI dapat memudar dari waktu ke waktu menuju ke biaya ekuitasnya. Ini kontras dengan pendekatan multistage lainnya seperti pendekatan DDM atau discounted dividend model atau discounted cash flow atau DCF di mana dalam nilai sekarang dari nilai terminal seringkali merupakan bagian yang signifikan dari nilai total. Analis membuat berbagai asumsi mengenai pendapatan residual yang berkelanjutan seperti berikut ini. Pendapatan sisa terus berlanjut tanpa batas pada tingkat yang positif. Penghasilan sisa adalah nol dari tahun terminal. Kemudian pendapatan residual turun menjadi nol karena ROI kembali ke biaya ekuitas seiring dengan waktu. Kemudian yang terakhir, asumsinya adalah pendapatan residual mencerminkan pengembalian ROI ke tingkat rata-rata tertentu. Kemudian kita akan mempelajari mengenai penilaian penghasilan residual dalam hubungan ke pendekatan lainnya. Model penilaian berdasarkan diskon per dividen atau diskon arus kas bebas atau DCF ya, adalah secara teoritis terdengar seperti model pendapatan residual. Berbeda dengan model pendapatan residual, bagaimanapun dividen diskon atau DDF ya, dividen diskon model dengan arus kas bebas meramalkan arus kas masa depan dan menemukan nilai saham dengan mendiskontokannya kembali ke masa sekarang dengan menggunakan pengembalian yang diminta. Ingatlah bahwa pengembalian yang diminta adalah biaya ekuitas untuk DDM dan free cash flow model aliran ke ekuitas atau FCFA. Untuk model arus kas bebas ke perusahaan atau FCFF, diperlukan kembali adalah keseluruhan biaya rata-rata modal tertimbang atau WACC. Model ARI mendekati proses ini secara berbeda, dimulai dengan nilai berdasarkan baca, nilai buku ekuitas, dan menyesuaikan nilai ini dengan menambahkan nilai sekarang dari pendapatan sisa masa depan yang diharapkan. Jadi berbeda perhitungannya dengan FCFF ya dan FCFE, kemudian dengan perhitungan biaya ekuitas dengan DDM. Dengan pendekatan residual income ini kita melihat bahwa ada nilai sisa ya, ada nilai residual income di dalamnya yang ikut dalam perhitungan. Dengan demikian secara teori pengakuan nilai ini akan berbeda, tetapi total nilai sekarang apakah menggunakan dividen yang diharapkan, arus kas bebas yang diharapkan atau nilai buku ditambah nilai sisa pendapatan yang diharapkan harus konsisten. Contohnya adalah pada kasus selanjutnya, ini kasus selanjutnya ya, sekali lagi menggambarkan poin penting bahwa pengakuan nilai dalam model pendapatan residual biasanya terjadi lebih awal daripada model diskon dividen. Dengan kata lain, model pendapatan residual cenderung menetapkan proporsi yang relatif kecil dari nilai eksekuritas untuk pendapatan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya. Perhatikan juga bahwa contoh ini menggunakan fakta bahwa nilai sekarang dari suatu perpetuitas dalam jumlah X dapat dihitung sebagai X per L. Asumsikan data berikut, ini adalah contoh kasus yang ketiga ya.
sebuah perusahaan akan mendapatkan $1 per saham selamanya. Kemudian perusahaan akan membayar semua pendapatan sebagai dividen, jadi nggak ada yang di return earning atau laba ditahan, ini dianggapnya semua pendapatan diakui sebagai dividen. Kemudian nilai buku per saham adalah $6. Kemudian tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan atau persentase biaya ekuitas adalah 10%. Yang diminta dalam kasus ketiga ini adalah hitung nilai saham ini menggunakan metode DCM atau discounted dividend model. Kemudian hitung jumlah tingkat pendapatan sisa per saham yang akan diperoleh di masing-masing tahun. Kemudian menghitung nilai saham menggunakan model RI atau residual income. Dan yang terakhir buatlah tabel yang merangkum penilaian tahun demi tahun menggunakan model DDM dan model residual income. Kita satu persatu ya. Solusi yang pertama, karena dividen atau D adalah perpetuitas, ya nilai sekarang dari D dapat dihitung sebagai D per R. D-nya sendiri nilainya adalah $1, kemudian R-nya adalah 10% atau 0,10. Jadi V0-nya adalah $10 per share. Ya ini ya, jadi nilai sekarang ya dari D-nya itu dapat dihitung sebagai D per R, dapatlah $10 per share-nya. Kemudian solusi yang kedua, karena setiap tahun semua laba bersih dibayarkan sebagai dividen. Tadi ya informasi yang kedua adalah setiap tahun hasil dari laba bersih semuanya diakui sebagai dividen. Nilai buku per share akan konstan pada nilai $6. Oleh karena itu dengan tingkat pengembalian ekuitas yang disyaratkan sebesar 10%, untuk tahun-tahun mendatang sisa pendapatan per saham bisa dirumuskan sebagai berikut. RI tahun ke T atau residual income tahun ke T dikurang dengan ET dikurang dengan RBT min 1 atau tahun sebelumnya. Jadi tadi expected-nya atau nilai dividennya ya adalah $1, kemudian dikurangi dengan R-nya yaitu 10% tingkat pengembaliannya dikali dengan $6. $6 adalah nilai buku per share yang akan konstan. Dapatlah nilai RI-nya atau residual income tahun ke-T-nya senilai 0,40. Kemudian yang ketiga, solusi ketiga ini menggunakan model pendapatan residual. Nilai estimasi sama dengan nilai buku saat ini per saham ditambah dengan nilai sekarang dari pendapatan sisa yang diharapkan di masa yang akan datang atau masa depan yang dalam contoh ini dapat dinilai sebagai perpetuitas. V0 sama dengan book value ditambah dengan PV of expected future per share residual income atau percent value yang diharapkan ya nilai percent value yang diharapkan di masa yang akan datang di setiap per share-nya untuk pendapatan sisa. Jadi book value-nya tadi diketahui ya $6, kemudian PV-nya adalah 0,4 dibagi dengan return atau R-nya ya 0,40 dibagi dengan 0,10 yang merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan tadi ya karena kita ngitung PV nih ya rumus PV kan dibagi dengan R-nya ya. Kemudian dapatlah hasilnya berarti $10 itu untuk untuk menghitung nilai estimasi atau nilai V0-nya ya. Kemudian kita lanjut kepada solusi keempat dengan tampilan kelima ke-8 ya merangkum penilaian tahun demi tahun menggunakan model DDM dan model residual income. Ini DT-nya atau dividen tahun ke T-nya ya setiap tahunnya. Ini dari tahun pertama. Ya, year-nya ini dari tahun ke-0, kemudian ini tahun pertama DT-nya $1 ya. Setiap tahun kan sama ya, tadi dividennya adalah atau DT-nya adalah $1 sampai tahun ke-8. Kemudian PV of DT seperti rumusnya percent value ya, nilai DT per 1 plus R dipangkatkan dengan tahun. Itu adalah rumus percent value ya. Jadi kalau di sini mau ngitung percent value-nya itu sama dengan 1 per 1 plus 10% dipangkatkan dengan N. N dalam tahun pertama berarti N-nya adalah 1. Atau T pada tahun pertama adalah 1. Jadilah 0,909. Kemudian gimana kalau yang tahun ke-6? Berarti untuk percent value D-nya adalah 1 per 1 plus 10% dipangkatkan dengan 6. Hasilnya 0,564. Kemudian ini B0-nya untuk RI ke T atau RI ke T-nya ya. Residual income tahun ke T-nya. Kita lihat ya di informasi sebelumnya sudah ada
bahwa di tahun ke-0 itu adalah 6 ya, nilai buku per sahamnya adalah 6. B0-nya itu adalah nilai buku per saham atau current book value per share. Current book value per share-nya adalah 6. Kemudian untuk yang selanjutnya 0,4 ini kita peroleh dari di sini kita sudah dapat. Nah nih ya, RIKT-nya sudah dapat di solusi kedua ya. Untuk perhitungan RIKT-nya, RIKT adalah berarti residual income berdasarkan tahunnya ya, sama semua konstan karena ini adalah sifatnya konstan residual income-nya. Jadi di setiap tahunnya sama 0,4. Dengan begitu kita bisa mencari PV atau percent value dari B0 atau kita bisa mencari percent value dari RIKT. Rumusnya gimana? Ya dikalikan antara percent value-nya, nilai percent value DP-nya, dikalikan dengan B0 atau RIP-nya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi 0,909 dikali 0,4, nilainya adalah 0,364, begitu seterusnya sampai tahun ke-8. Jadi ketika ini ditotalkan jumlahnya sama, yaitu $10. Ya. Itu adalah untuk jawaban yang terakhir. Kemudian selanjutnya adalah penilaian penghasilan residual dalam hubungan dengan pendekatan lainnya. Ini untuk informasi selanjutnya ya, bahwa dalam model residual income sebagian besar nilai total saham dikaitkan dengan periode yang sebelumnya. Secara khusus nilai buku saat ini sebesar $6. Itu adalah mewakili 60% dari nilai saham sekarang senilai $10. Sebaliknya dalam DDM nilai diperoleh dari penerimaan dividen. Dan biasanya proporsi nilai yang lebih kecil dikaitkan dengan periode sebelumnya. Kurang dari $1 dari total $10 berasal dari dividen tahun pertama. Dan secara korektif 5 tahun pertama dividen tahun ke T tadi ya, dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima ya, ini berkontribusi sebesar 38%. Ini dari mana? Jadi total ini adalah merupakan 38% dari total keseluruhan dividennya, yaitu $10. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai kekuatan dan kelemahan model pendapatan residual atau residual income. Jadi untuk model ini sendiri, untuk model residual ini punya kekuatan juga punya kelemahan ya. Implementasi model pendapatan residual saat ini telah diilustrasikan dengan beberapa contoh. Ringkasan kekuatan dan kelemahan pendapatan residual meliputi yang pertama, nilai terminal tidak membentuk sebagian besar dari total nilai sekarang relatif terhadap model lainnya. Kemudian, model RI menggunakan data akuntansi yang tersedia. Model dapat dengan mudah diterapkan pada perusahaan yang tidak membayar dividen atau perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas jangka pendek yang diharapkan positif. Kemudian model juga dapat digunakan ketika arus kas tidak dapat diprediksi. Ya, ketika kita tidak bisa, kalau kita menggunakan free cash flow, kita harus memprediksi arus kasnya ya, pertumbuhannya, growth-nya. Tapi ketika kita menggunakan metode residual, ya residual income, itu kita tidak perlu, yang merupakan kekuatan pendekatan ini adalah kita tidak perlu memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Kemudian model ini memiliki fokus yang menarik pada profitabilitas secara ekonomi. Kemarin saya sudah bahas bahwa income model ini atau pendapatan sisa ya, residual income ini tidak tercermin dalam laporan akuntansi karena yang tercermin adalah profitabilitas, tapi kita bisa menilai profitabilitas secara ekonomi ya, seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Kemudian tetapi residual income ini, penilaian residual ini kita juga ada kelemahannya. Kelemahan potensial dari model pendapatan residual itu meliputi yang pertama, model didasarkan pada data pengelolaan accounting yang dapat dimanipulasi manajemen. Kemudian accounting data yang digunakan sebagai masukan mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan. Kemudian model mensyaratkan bahwa hubungan surplus bersih berlaku atau analis membuat penyesuaian ketika hubungan melebihi kelebihan bersih tidak berlaku. Ini ada di bagian 5.1 ya di slide sebelumnya yang membahas mengenai hubungan surplus bersih atau akuntansi surplus bersih. Kemudian yang terakhir kelemahannya adalah penggunaan pendapatan model akuntansi residual mengasumsikan bahwa biaya modal hutang dicerminkan secara tepat oleh beban bunga. Jadi inilah kelemahan dan kelebihan atau kekuatan model dari pendapatan residual.
Oke, untuk penilaian pendapatan residual atau residual income valuation, materinya part 1 dan part kedua sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dalam yang saya sampaikan, boleh disampaikan saat kita diskusi di kelas. Semoga bermanfaat. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.